Yang pertama adalah pengertian lahan kering. Lahan kering adalah lahan dengan ketersediaan air terbatas atau kondisi tanah yang kurang subur. Yang berikut adalah alasan mengapa kita menggunakan lahan kering, karena dapat meningkatkan produksi pertanian nasional, ketahanan pangan, pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat, serta mengatasi degradasi. Yang kedua, pengolahan lahan kering berlereng dengan terasering, mulai dari pembuatan bingkai sampai pembuatan terasering. Yang pertama adalah pembuatan bingkai. Bingkai adalah salah satu alat yang paling mudah dan efektif dalam membuat terasering. Cara penggunaan diawali dengan menentukan lahan yang akan diolah, lalu menentukan titik-titik terluar bagian atas lereng dan diberi tanda. Letakkan salah satu kaki bingkai pada titik awal dan kaki lainnya pada arah dalam lahan. Selanjutnya memperhatikan titik potong tali kayu palang bingkai yang diberi sebagai tanda titik. Jika perpotongan tepat pada titik, maka bagian kaki yang lain bingkai diberi patok sebagai titik kontur berikutnya. Lakukan hal yang sama hingga terdapat titik-titik kontur dan seterusnya hingga bentuk garis-garis kontur. Yang berikut adalah pembuatan terasering. Terasering adalah struktur tanah yang dirancang untuk memperpendek panjang lereng dan atau mengurangi kemiringan lereng dengan cara menggali dan mengisi tanah melintas lereng. Tujuan pembuatan terasering adalah untuk mengurangi kecepatan aliran air dan meningkatkan resapan air. Yang berikut adalah kita membuat teras guldan. Yang pertama, kita persiapkan lahan dengan pemasangan patok-patok menurut garis kontur dengan menggunakan bingkai A. Lalu kita membuat selokan teras dengan cara menggali tanah mengikuti arahan dari patokan dengan kedalaman 30-40 cm. Kemudian kita menimbun tanah hasil guldan pada pembuatan selokan tersebut di tepi luar atau bagian bawah saluran. Selanjutnya kita melakukan penanaman tanaman pada teras sharing yang sudah kita siapkan. Yang ketiga adalah pembuatan mikroorganisme lokal. Yang pertama adalah pengertian mikroorganisme lokal. Adalah produk yang dihasilkan dari proses fermentasi dari substrat atau bahan tertentu yang diperbanyak dengan bahan alami mengandung karbohidrat, gula, protein, mineral, dan vitamin. Manfaatnya adalah mendegrasikan bahan seperti bahan organik untuk diproses menjadi kompos atau pupuk organik. Yang berikut adalah pembuatan mikroorganisme lokal. Alat dan bahan yang disiapkan: air beras 2 liter, air bersih, gula 1 kilo, dan ember. Langkah pertama, kita siapkan air beras sebanyak 2 liter, kemudian air beras dimasukkan pada ember yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita siapkan gula, lalu tuang gula pada air bersih. Setelah itu campur atau larutkan gula tersebut, lalu aduk rata gula tersebut hingga tercampur rata. Gula yang sudah dicampur dan diaduk dituangkan pada air beras yang sudah disiapkan, lalu diaduk lagi. Proses pembuatan mol siap digunakan. Yang ketiga, pembuatan biochar. Yang pertama, pengertian biochar. Biochar merupakan produk pirolistis yang dihasilkan dari proses pembakaran dari bahan baku tertentu dengan suhu 300 sampai 600 derajat Celcius. Biochar berperan atau bermanfaat untuk mengabsorpsi polutan seperti logam, berat mineral, dan termasuk unsur hara dalam tanah. Yang berikut adalah proses pembuatan biochar. Bahan yang disiapkan adalah sekam padi dan corong. Yang berikut tahapan proses pembuatan biochar. Yang pertama, corong diletakkan secara vertikal tegak pada permukaan tanah yang datar. Lalu tumpukan sekam mengelilingi corong dan lakukan pembakaran dalam corong dengan terlebih dahulu masukkan daun kering atau kayu. Kontrol pembakaran sekam agar tidak terjadi nyala api dari luar corong. Setelah sekam terbakar, ambil air dan siram pada sekam agar arangnya mati. Setelah itu, sekam disiram menggunakan air yang banyak agar arang dalam pembakaran mati sehingga menghasilkan pembakaran yang sempurna. Lalu angkat sekam menggunakan sekup dan taruh pada karung yang sudah kita siapkan. Lalu angkat corong dan siram air pada kayu dan arang yang masih hidup. Pupuk biochar siap kita gunakan. Yang keempat adalah aplikasi kompos biochar. Yang pertama, siapkan bahan. Biochar setengah karung, pupuk kandang 1 karung, hijauan 1 kantong merah besar, mol 2 liter, gula 1 kilo, dedak 5 kilo, dan air bersih. Yang pertama, siapkan biochar yang sudah kita bakar, lalu aplikasikan dan ratakan seperti membuat bedeng. Kemudian siapkan pupuk kandang dan taruh pada atas biochar tersebut. Setelah ditaruh, diaplikasikan tersebut hingga merata. Lalu kita aplikasikan pupuk kandang tersebut dan siapkan air bersih untuk disiram cirit sapi tersebut sampai basah. Setelah itu, aplikasikan dedaunan yang sudah kita cincang tersebut hingga merata. Setelah itu, tuangkan dedak sedikit demi sedikit, lalu ratakan dan aplikasikan di atas dedaunan tersebut hingga merata.
Setelah itu disiram menggunakan proses pembuatan mol. Lalu tutup menggunakan karung hingga rapat tanpa ada angin. Proses fermentasi dilakukan 2 minggu dan dilakukan di ruangan tertutup sehingga jauh dari matahari. Proses pembalikan pupuk dilakukan 4 hari setelah pupuk difermentasi. Lalu pupuk tersebut dicampur merata dan dibuat seperti semula. Setelah itu ditutup kembali dan usahakan tidak ada angin yang masuk. Setelah minggu kedua, pupuk tersebut diangkat menggunakan sekup dan pupuk tersebut diayak sehingga menghasilkan pupuk yang halus. Setelah itu, angkat pupuk yang sudah halus dan angkut ke dalam karung. Selanjutnya, kita mulai menanam tanaman nanas pada terasi ring yang sudah kita buat. Setelah itu, kita juga menanam tanaman tebu buaya tersebut pada lubang yang tersedia.